十环的传说已经流传了上千年。 Cerita film dibuka dengan kumpulan senjata mistis berbentuk gelang-gelang yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa kepada pemakainya. Selama berabad-abad, Wenwu menguasai 10 cincin. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia selalu memetakan seluruh pasukan musuh sendirian dengan kekuatan. Wenwu juga mendirikan organisasinya sendiri, Ten Rings, yang selalu memperluas kekuasaannya dengan mengambil alih berbagai kerajaan dan negara. Dan inilah cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Pada tahun 1996, Wenwu, yang belum sepenuhnya puas dengan kekuasaannya, mencari desa Tealo untuk menemukan naga yang menjadi legenda. Dia ingin memperoleh kekuatan dari naga tersebut. Ketika dia sampai di pintu masuk desa, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli, yang menjaga pintu masuk ke Tealo. Mereka pun berkelahi. Mereka menampilkan kemampuan yang mengesankan, namun pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Mereka pun menikah dan memiliki anak. Suatu ketika, Yingli memberikan lointon zamrud untuk anak laki-laki, Shang-Chi kecil. Saat ini, Shang-Chi, sekarang diperankan oleh Simu Liu, tinggal di San Francisco dan dipanggil dengan nama Son. Dia menerima kartu pos misterius dengan gambar naga di atasnya. Dia bekerja sebagai seorang valet bersama dengan sahabatnya Katie Chen. Keduanya sangat menikmati kehidupan mereka. Malam itu, setelah makan malam dengan dua teman yang lain, Shang-Chi dan Katie melanjutkan menikmati malam dengan mabuk dan bernyanyi di bar karaoke. Keesokan paginya, Shang-Chi dan Katie berangkat bekerja dengan naik bus. Mereka didekati oleh gerombolan preman yang meminta liontin Shang-Chi. Shang-Chi menolak. Pemimpin mereka, Razor Fist, yang tangannya tersambung dengan pisau, mulai menyerang. Shang-Chi yang ternyata jago bela diri pun melawan. Pisau Razor Fist yang tajam memporak-porandakan isi bus. Bahkan sempat memotong selang rem dan membunuh pengemudinya. Katie pun berinisiatif mengambil alih kemudi, sementara Shang-Chi terus bertarung. Akhirnya mereka berhasil lolos, tapi Shang-Chi kehilangan liontinnya. Katie pun mulai bertanya-tanya kepada Shang-Chi tentang siapa dia sebenarnya. Shang-Chi bercerita bahwa dia memiliki adik perempuan, Xia Ling, yang terpisah setelah dia meninggalkan ayahnya. Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang dia duga berasal dari Xia Ling. Mereka pun naik pesawat menuju Macau untuk menemukan Xia Ling. Di dalam pesawat, Shang-Chi menceritakan tentang pelatihan yang dia lalui di bawah Ten Rings. Namun, saat dia menyadari bahwa ayahnya ingin dia menjadi seorang pembunuh, dia memilih untuk meninggalkan ayahnya dan melarikan diri ke Amerika. Di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan klub pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh John John. Mereka menyaksikan Wong melawan Emil Blonsky, The Abomination. Wong mengalahkan Abomination dengan membuat portal yang menyebabkan Abomination meninju wajahnya sendiri. Shang-Chi sudah terdaftar untuk pertandingan berikutnya. Ternyata lawannya adalah Xia Ling, adiknya sendiri. Saat melawan adiknya, Shang-Chi mengatakan bahwa ayah mereka akan datang untuk mengambil liontinnya. Xia Ling marah kepada Shang-Chi karena meninggalkannya setelah kematian ibu mereka. Saat Shang-Chi menunjukkan kartu posnya, Xia Ling mengatakan bukan dia yang mengirimnya. Tiba-tiba, pasukan 10 cincin yang dipimpin oleh Death Dealer datang menyerbu. Saat tempat itu sudah terkepung, Xia Ling melarikan diri meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Shang-Chi berusaha melawan para anggota Ten Rings sendirian. Saat dia hampir terjatuh dari gedung, Xia Ling sempat membantunya. Namun, tiba-tiba Death Dealer muncul dan berhasil merebut liontin Xia Ling. Shang-Chi mengejarnya. Saat dia hampir mengalahkan Death Dealer, ayahnya muncul bersama yang lain, dan segera membawa Shang-Chi, Katie, dan Xia Ling bersamanya. Mereka pun tiba di kompleks 10 cincin. Wenwu mengajak mereka makan malam dan berbicara. Wenwu menginginkan Shang-Chi menggantikannya sebagai pewaris untuk memimpin 10 cincin, namun Shang-Chi tidak mau. Wenwu juga menceritakan tentang Mandarin palsu dari Amerika yang berpura-pura menjadi dirinya.
Wenwu kemudian bercerita tentang Li, bagaimana segala sesuatu dalam hidupnya berubah setelah mereka bertemu, dan betapa kehilangannya saat dia meninggal. Dalam keputusan asaannya, Wenwu percaya bahwa Li sedang terperangkap di sebuah gerbang di pegunungan Tealo. Dia berkata bahwa dia bisa mendengar suara Li yang terus-menerus ditemukan. Wenwu mengambil liontin Shang-Chi dan Xialing lalu menempatkannya di mata sebuah patung naga. Semacam peta udara muncul. Peta itu menggambarkan bagaimana cara memasuki Tealo. Wenwu mengungkapkan rencana untuk menyerang Tealo dan membakarnya. Shang-Chi menolak dengan tegas. Ayahnya pun menghajarnya dan mengurung mereka bertiga. Saat mereka dikurung, tanpa sengaja mereka bertemu Trevor Slattery, mantan Mandarin palsu yang ternyata telah ditangkap oleh ayahnya. Dia sedang sendirian di ruangannya ditemani seekor makhluk berbulu tak tampak yang dia namai Morris. Trevor memahami bahasa Morris. Trevor mengatakan bahwa Morris tahu bagaimana cara labirin melewati hutan bambu saat menuju Tealo. Mereka pun segera berangkat dengan mencuri mobil Razor Fist. Oh my god. Kinda like this guy. Setelah labirin, mereka berhasil sampai ke Tealo melewati selamat. Mereka langsung dihadang oleh para penduduk desa. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin mereka, Yingnan, yang merupakan saudara perempuan Li dan bibi Shang-Chi dan Xialing. Nan menjelaskan kepada mereka bahwa penduduk Tealo menjaga gerbang gelap yang dihuni Dweller in Darkness. Makhluk penghisap jiwa yang dulu pernah membantai ribuan orang. Sebelum penghuni dan pasukannya masuk ke dunia manusia, para pejuang Tealo melawan mereka bersama naga penjaga, sang pelindung agung. Mereka berhasil mengurung Dweller di balik gerbang. Saat ini dengan kekuatan, Dweller itu memanipulasi Wenwu agar percaya bahwa suara Li sedang terjadi. The realm of Talo stretches far beyond the shores of our small village. Nan mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk melihat pengaturan yang pernah dibuat oleh ibu mereka, sementara Katie berlatih memanah. Nan kemudian melatih Shang-Chi agar bisa mengalahkan Wenwu. Saat berbincang dengan Katie, Shang-Chi menceritakan masa lalunya saat geng besi menyerang rumah mereka. Ibunya melawan mereka, namun berhasil dikalahkan. Wenwu yang marah dan dendam membawa Shang-Chi dan membuatnya menjadi saksi saat dia menggunakan Ten Rings membantai geng besi. Esoknya, Wenwu dan pasukan 10 cincin tiba di Tealo dan terjadilah peperangan. Wenwu bergerak sendiri ke arah gerbang kegelapan. Shang-Chi berusaha menghalanginya. Keduanya pertarungan yang berakhir dengan Wenwu meninju Shang-Chi hingga tercebur ke dalam danau. Wenwu melanjutkan untuk membuka gerbang gelap. Dengan 10 cincin, dia memukuli gerbang itu sehingga beberapa pasukan iblis penghisap jiwa pun terlepas. Dealer kematian menjadi korban. Razor Fist yang ketakutan akhirnya setuju bekerja sama dengan Xialing dan Nan. Pasukan iblis semakin banyak yang keluar. Mereka menyerap banyak jiwa sebagai makanan untuk melepaskan Dweller in Darkness. What are they doing? Saat tenggelam di dasar danau, Shang-Chi bertemu dengan sang naga pelindung agung, yang membantu bangkit dan kembali ke permukaan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Wenwu. Setelah beberapa saat bertarung, Shang-Chi berhasil mengambil kendali atas 10 cincin, tetapi dia memilih untuk tidak membunuh Wenwu, membuktikan bahwa dia tidak seperti Wenwu. Namun, Dweller berhasil lepas dan dia menangkap Wenwu. Wenwu melepaskan 10 cincin kepada Shang-Chi tepat sebelum penghuni menyerap jiwa. Saat Dweller akan menyerang Shang-Chi, Xialing yang berhasil menunggangi naga pelindung menyerang monster itu. Monster itu kemudian mengalihkan serangannya ke arah penduduk desa. Shang-Chi yang mengikuti Xialing menunggangi naga berusaha mengejarnya. Dengan kekuatannya, naga pelindung yang bisa mengendalikan air danau berhasil memojokkan Dweller. Namun, para pasukan iblis memberi asupan jiwa pada Dweller dan membuatnya menjadi lebih kuat. Keadaan berbalik. Naga pelindung terdesak. Penghuninya mencengkeram kepala naga untuk menghirup kedamaian. Pada saat kritis, Katie menembakkan panah ke tenggorokan Dweller. Naga terlepas dan Shang-Chi melemparkan 10 cincin ke mulut penghuni sambil melompat ke atas. Dari udara, Shang-Chi mengendalikan 10 cincin yang berada di dalam tubuh Dweller dan ringkasannya. Penghuni pun hancur berkeping-keping.
Shang-Chi dan Katie kembali ke Amerika dan menceritakan seluruh petualangan mereka ke kedua teman mereka. Teman mereka tidak percaya. Lalu muncullah Wong membuka portal di depan mereka. Wong menyuruh Shang-Chi dan Katie untuk mengikutinya. Keduanya pun melangkah memasuki portal. Cerita film pun tamat.